Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan persahabatan antara RMC FC melawan Aimar. Kita lihat RMC kali ini memakai kostum hitam, hitam kombinasi kaos kaki hitam, saudara-saudara. Dan di kubu tamu yaitu Aimar FC berkostum kuning kombinasi hitam. Wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan sore hari ini yaitu wasit asal Jene Ponto, Daeng Lau. Sunyi dik, jangan mau pakai speaker.
AW1 dipimpin oleh wasit atau Bapak Deng Tayang. Dan inilah dia pemain muda asal Makassar, Dirman. Kick off akan diambil oleh kapten kesebelasan dari RMC, yaitu Bos Rudy. Babak pertama telah dilakukan, saudara-saudara. Oh, sayang sekali dipotong saja bolanya Dirman. Di sana ada nomor punggung 4 dari Aymar. Oh, Denglau maksudnya di sana. Ternyata saudara-saudara berduel dia di sana Dirman. Ada Nanang, tenang-tenang saja nomor punggung 13 dari Aymar. Masih Nanang mencoba untuk melakukan build up serangan. Back pass dia. Pendek saja. Terlalu santai dia, saudara-saudara. Ada Rudy di sana. Umpan ke belakang kepada nomor punggung 22 Irsyad Aras. Kembali ke tengah, melebar ke kanan. Siapa yang akan diberikan? Ada Zulfikar di sana. Bagus sekali umpan tarik yang sangat cantik, saudara-saudara. Aymar mencoba untuk menusuk. Oh, masih bisa diselamatkan dengan baik oleh kiper dari RMC. Masih sangat tenang, saudara-saudara. Zulfikar maksudnya, diambil saja oleh Denglau. Masih Denglau. Bagus sekali pergerakan tanpa bola dari Denglau, saudara-saudara. RMC mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 22 Irsyad Aras melebar ke kanan, maksudnya kepada Zulfikar. Kali ini Fikar diplot sebagai sayap kanan. Dia diharapkan bisa melakukan cut inside seperti layaknya Arjen Robben di Bayern Munchen. Salah pengertian para pemain dari RMC, tapi dihadang saja oleh dua orang pemain, pelanggaran saja. Tendangan bebas untuk Aymar FC. Mengambil ancang-ancang pemain nomor punggung 8, saudara-saudara, mundur sekitar 3 langkah. Sepertinya akan menendang langsung ke arah gawang. Bersiap-siap. Sudah dilakukan shooting yang sangat keras, tapi masih melebar tipis di kiri gawang dari RMC. Tendangan gawang untuk RMC. Langsung saja build up serangan, saudara-saudara. Nomor punggung 9, maksud saya 19, umpan kepada Dirman, kontrol dengan kaki kanan Dirman. Menunggu bola dia di sana, masih belum menemukan irama permainan para pemain RMC ini. Tidak seperti halnya bermain melawan Dharma Lautan di stadion atau di lapangan Bosowa. Permainan RMC sangat luar biasa pada saat itu, saudara-saudara. Ada nomor 7 melakukan penetrasi, melolosi satu orang pemain, kontrol dengan kaki kanan. Di sana ada nomor punggung 19. Dibuang saja bola. Tidak mau mengambil resiko para pemain bertahan dari RMC. Aymar mencoba melakukan crossing, tapi tidak ada kawan untuk menyambut bola, saudara-saudara. Berduel dia di sana. Ada nomor punggung 30 melebar ke kanan, saudara-saudara, kepada Kumis. Masih Kumis. Ada Fikar. Onside berbahaya. Digagal
striker dari RMC terjebak offside. Nanang, masih Nanang. Kita tahu Nanang pernah memperkuat DLU FC, tapi ada kesalahan atau miss di antara pelatih dan pemain sehingga kontrak tidak diperpanjang, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Didapat saja oleh pemain yang mungil ini, nomor punggung 10, umpan kepada nomor 13. Ada di sana, saudara-saudara, lagi-lagi terperangkap offside. Bos Rudy hampir saja melepaskan diri tadi. Pendek lagi kepada Nanang. Masih Nanang menguasai bola. Umpan ke belakang, ke kiri dia. Siapa yang akan diberikan? Kita saksikan. Maksudnya kepada Bos Rudy di sana, ada Deng Lau onside tapi bisa berhasil dibuang saja oleh Bayu. Lagi-lagi ada bantuan dari Deng Lau. Pelanggaran saja untuk Aimar FC. Tendangan bebas untuk Aimar FC akan diambil oleh nomor punggung 23. Mengambil ancang-ancang nomor punggung 23 seperti nomor punggung dari Cap 23. Sudah dilakukan, bagus sekali crossingnya. Dilepaskan saja oleh si Cambang nomor punggung 20 dari RMC. Didapat saja, benari-nari dia di sana nomor punggung 15 dari Aimar. Mencoba untuk crossing, diblok saja bola, lemparan ke dalam untuk Aimar FC. Terus menekan Aimar FC di babak pertama ini. Saudara-saudara, kita saksikan ball position 60 berbanding 40. Langsung saja ke belakang. Kembali lagi, dipotong saja dengan baik oleh Cambang. Ada Nanang. Nanang back pass dia kepada nomor punggung 5 dari Aimar. Bagus sekali melakukan irama permainan para pemain Aimar. Sepertinya Aimar sangat menguasai lapangan stadion Barombong ini, saudara-saudara. Dia berani melakukan one touch, saudara-saudara. Kembali lagi ada Fikar di sana. Masih Fikar. Bagus sekali maksudnya tadi Fikar, tapi masih bisa diintercept dengan baik oleh para pemain belakang dari Aimar. Ada Nanang, kembali tahan dengan dada, saudara-saudara. Nomor punggung 7 melebar ke kiri. Dibimbing oleh nomor 20 dari RMC. Ada nomor punggung 7. Bagus sekali kerjasama dari para pemain kedua ini, saudara-saudara. Sayang sekali tidak mudah untuk melewati pemain RMC nomor punggung 19. Ada di sana Fikar melakukan serangan. Umpan pendek kepada nomor punggung 10. Melebar saja dia, saudara-saudara. Diganggu oleh Nanang. Lolos saja dia nomor punggung 22. Umpan terobosan yang sangat cantik berhadapan dengan kiper. Masih bisa kiper dari Aimar melakukan penyelamatan yang sangat gemilang, saudara-saudara. Lanjut lagi kita, ada Aimar melakukan serangan balik, tapi sayang sekali bisa dipotong dengan baik oleh Bayu Okto. Pernah memperkuat Persiraja Banda Aceh, Bayu Okto. Nomor punggung 7. Masih sangat tenang. Umpan kepada Nanang. Nanang bagus sekali maksudnya, umpan membelah lautan dari Nanang, tapi bisa di-intercept dengan baik melewati 1-2. 2 orang pemain, 3 orang pemain dari Fikar, saudara-saudara. Sayang sekali umpan 1-2-nya tidak begitu cermat, saudara-saudara. Cambang, masih Cambang. Dirman, pemain yang sangat sayang sekali. Maksudnya tadi umpan crossing, terbang di sana kiper dari Aimar, saudara-saudara. Luar biasa, kecil-kecil, tapi dia punya jumping yang sangat-sangat tinggi. Memetik bola di udara tadi kiper dari Aimar.
Kembali lagi Aymar mencoba menguasai jalannya pertandingan ini. Ada Deng Lau. Oh, terlalu tinggi tadi datangnya bola. Dibuang saja bola nomor punggung 13 seperti nomor punggung 13. Saya teringat dengan pesepak bola legend dari Makassar yaitu Fandi Edi. Fandi Edi, kita tahu Fandi Edi pemain asal Makassar yang mempunyai tendangan yang sangat keras. Jadi senior Fandi Edi itu, kita flashback sedikit untuk Fandi Edi, pemain belakang dari PSM Makassar yang kalau ada bola free kick atau tendangan gawang pasti Fandi Edi yang mengambil, karena dia mempunyai tendangan yang cukup kuat langsung mengarah ke gawang dari kick off, saudara-saudara. Maksud saya dari tendangan gawang PSM langsung saja ke tendangan gawang lawan, saudara-saudara. Langsung flashing. Masih kurang cermat flashing dari salah satu pemain Aymar. Apa yang terjadi dari RMC ini, ditekan terus. Sudah memasuki menit ke 15 waktu normal. Dan kita saksikan tak asing lagi fotografer handal, salah satu yang betul-betul menjadi sosok bagaimana PSM berkarir atau berada di media sosial berkat abang atau Daim Buje. Terima kasih Daim Buje sudah. Oh, berbahaya serangan balik dari RMC nomor punggung 22 Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras mencoba melewati Fatur Rahman tadi, tapi tidak bisa melewati, saudara-saudara. Lemparan ke dalam, ada Fikar. Pendek saja kepada nomor punggung 10, shooting. Mudah saja untuk kiper Aymar FC. Langsung saja mengumpan nomor punggung 15. Melebar ke kanan. Bagus sekali umpan cuek tadi tanpa melihat kawan. Ada Nanang. Nanang masih sangat terbaca umpan dari Nanang, tapi maksud dari Nanang sudah bagus, saudara-saudara. Nomor punggung 13 Fandi Edi mencoba melewati satu orang pemain, dua orang pemain, tapi di sliding saja, saudara-saudara. Ini adalah salah satu stadion termegah di Makassar. Berhubung saingannya belum ada, jadi satu-satunya stadion yang ada di Makassar, Stadion Barombong. Dimana kita ketahui Stadion Matu Angin sudah dirobohkan. Oh, berbahaya Fikar melewati satu orang pemain. Lagi-lagi saudara-saudara, Fikar menusuk dari kiri. Apa yang terjadi ya? Terlalu egois Fikar di sana, saudara-saudara. Ada 2, 3, 4 orang pemain yang menunggu asis dari Fikar Messi. Tapi sayang sekali telat, saudara-saudara. Beberapa detik. Serangan balik melalui kaki para pemain Aymar. Langsung saja lemparan ke dalam kembali untuk mati nih. Oh, enggak, bukan. Iya, aman. Kesalahan teknik, saudara-saudara. Berbahaya umpan tarik yang sangat bagus nomor punggung 13. Di sliding saja bola. Apa yang terjadi? Melengket saja di kepala bawah. Apa yang terjadi? Lagi-lagi direbut nomor punggung 13. Masih ada, saudara-saudara. Umpan ke tengah nomor punggung 7. Umpan 1-2 kepada 23. Flashing lagi-lagi. Masih sangat mudah untuk kiper RMC. Kiper RMC ini diambil langsung di Surabaya, saudara-saudara, untuk memperkuat RMC. Kali ini mencoba melakukan serangan. Fikar umpan di sisi kiri. Ada nomor punggung 30. Shooting. Maksudnya sudah bagus, tapi belum bisa berhasil mengarah ke gawang. Tendangan gawang untuk Aymar FC. Pendek saja kepada
Stopper nomor punggung 5 melebar ke kiri. Siapa yang akan diberikan? Ada yang menyambut bola, saudara-saudara. Mencari kawannya di sana. Umpan kepada nomor punggung 7 dari Aimar. Masih melebar, saudara-saudara, ke kanan. Bagus sekali nomor punggung 88, kontrol dengan kaki kanannya. Umpan efek jahe, tapi tidak dimengerti oleh kawannya Deng Lau. Umpan yang sangat bagus tadi, umpan efek jahe. Kembali lagi tendangan gawang untuk RMC. Ada Bayu. Bagus sekali Bayu. Nomor punggung 10. Lagi-lagi ada Bos Rudi. Bagus sekali kontrol bola dari Bos Rudi. Sayang sekali. Dirman kehilangan kontrol, saudara-saudara. Bagus Dirman. Inilah dia pemain muda Dirman. Malah melintang di dunia sepak bola daerah Sulawesi Selatan dan sempat memperkuat klub Liga 3. Sama Wisnu. Klubnya Wisnu. Banjar Union. Dirman, salah satu gelandang terbaik di Sulawesi Selatan yang masih berusia sangat muda. Umpan terobosan nomor punggung 13 dibayang-bayangi oleh para pemain dari Aimar. Kontrol dengan kaki kanan. Terjatuh dia. Pelanggaran, saudara-saudara, yang dilakukan para pemain Aimar terhadap Dirman. Ini bahaya, Bung Iswar. Ini adalah jarak yang cukup berbahaya untuk pertahanan dari Aimar FC. Akan dieksekusi langsung oleh Irsyad Aras, nomor punggung 22. Aimar melakukan pagar betis. Ada 3 orang di sana dan kiper dari Aimar sudah mengatur pagarnya, saudara-saudara. Sudah saja langsung ke tiang jauh, tapi sangat jauh sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang lagi untuk Aimar FC. Berapa? Memasuki menit ke-16, skor masih kacamata 0-0, saudara-saudara. Melebar ke kiri. Bagus sekali berlari dia layaknya Subasa. Nomor punggung 7 kontrol dengan kaki kanan. Umpan lagi kepada lagi-lagi nomor punggung 7. Umpan pendek, permainan yang sangat ciamik dari para pemain Aimar. Sorpats yang sangat bagus sekali, saudara-saudara. Umpan terobosan yang sangat luar biasa. Umpan pendek lain nomor punggung 7. Dibayang-bayang oleh nomor punggung 19. Ada nomor punggung 7 mencoba syuting. Masih ditangkap dengan baik. Sangat melengket. Seperti Saiful Derman, ex-kiper dari PSM Makassar. Fikar. Bagus sekali Fikar. Mempunyai visi bermain yang sangat bagus. Umpan-umpannya langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan, saudara-saudara. Sepertinya agak kerepotan Fikar di sisi kanan. Tidak ada yang membantu atau back sayap dari RMC kurang membantu untuk overlap, sehingga Fikar harus bekerja sendiri untuk mengobrak-abrik pertahanan dari Aimar. Fikar, sayang sekali Fikar, mudah saja terbaca, didapat oleh Bayu. Masih Bayu. Ada nomor punggung 13. Umpan ke belakang kepada Bayu. Masih Bayu. Ada Dirman. Bagus sekali skill dari Bos Rudi. Maksudnya kepada Dirman. Didapat lagi kembali. Apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran saja, saudara-saudara. Langsung ke depan, saudara-saudara, berhadapan dengan kiper. Didapat saja oleh kiper dari RMC. Langsung saja meninggalkan sarangnya. Ada di sana Fandi Edi. Masih Fandi Edi. Umpan ke belakang kepada Bayu. Masih Bayu. Langsung saja membuang bola Bayu. Inilah Bayu mempunyai provider
yang bekerja sama dengan Telkomsel, Bayu. Nomor punggung 7 dari Aymar. Bagus sekali umpan tarik, berhadapan langsung shoot. Di sliding dengan baik. Bagus sekali sliding tackle dari salah satu pemain dari RMC. Ada di sana serangan balik Fikar. Masih Fikar dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Di sliding saja bola. Tidak mudah melewati dua orang stopper dari Aymar FC. Ada Nanang, terlalu lama Nanang sehingga bisa didapat kembali oleh sayang sekali. Sepertinya Fikar tidak bisa mengontrol dengan baik bola yang ada di depannya, saudara-saudara. Ini berbeda Bung Wisnu dengan lapangan Bosowa Sport Center, saudara-saudara. Betul Bung Wisnu. Kita tahu lapangan Bosowa Center. Berbahaya. Ditusuk saja oleh Bayu. Sedikit agak gundul lapangan atau stadion Barombong ini. Tapi untuk standar luas lapangan sepak bola ini sudah masuk standar internasional, Bung Wisnu. Bersiap-siap, saudara-saudara. Langsung saja dipetik di udara. Hampir saja terlepas tadi. Apa yang terjadi oleh kiper dari RMC. Hampir saja melakukan blunder yang sangat fatal. Lemparan ke dalam untuk Aymar FC. Langsung saja ada Nanang di sana. Kontrol Nanang. Langsung ke depan. Dipetik lagi-lagi oleh kiper RMC. Serangan balik melalui kaki Zulfikar. Langsung saja ke depan. Maksudnya kepada siapa, saudara-saudara? Ada nomor punggung 30. Tapi bertiga di sana. Tapi ada kawan yang membantu, Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Bagus sekali punya skill Irsyad Aras. Ke tengah dia kepada Cambang. Bagus sekali ketenangan dari Cambang, nomor punggung 20 dari RMC ini. Melebar ke kanan kepada Zulfikar. Lagi-lagi melebar kembali ke kiri. Terkena tangan dari salah satu pemain RMC. Handball. Pendek saja. Ada Nanang. Umpan kepada nomor punggung 23. Tidak berhasil melewati Dirman. Tenang saja Dirman. Lagi-lagi kurang cermat, passing-passing dari para pemain RMC. Dikuasai lagi oleh para pemain dari Aymar, melebar ke kiri, bayang-bayang oleh nomor punggung 20. Ada nomor punggung 19, langsung saja disikat. Tidak memberikan ruang atau tidak memberikan jarak untuk para pemain Aymar melakukan serangan balik, saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam untuk Aymar FC. Sudah dilakukan. Langsung saja crossing. Ada Bayu tadi menghalau bola, sangat kokoh Bayu. Ada nomor punggung 30 bekerja sama dia bersama Irsyad Aras. Masih Irsyad, umpan kepada Bos Rudi. Bagus sekali Bos Rudi melewati satu orang pemain. Sayang sekali terlalu dipaksakan, saudara-saudara. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Itu adalah sebuah pelanggaran. Kembali Nanang. Bertabrakan saja nomor punggung 19, sangat kuat saudara-saudara, dibantu oleh kawannya nomor punggung 23 dari Aymar. Siapa yang akan diberikan, maksudnya kepada Deng Lau, tapi tidak siap tadi Deng Lau untuk menyambut bola. Sayang sekali. Pandi Edi kurang cermat. Lemparan ke dalam untuk Aymar FC. Deng Lau. Langsung saja dikontrol dengan baik. Ada RMC. Maksudnya tadi untuk melewati seorang Nanang. Bos Rudi. Hampir saja saudara-saudara melakukan kesalahan bos sendiri, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nomor 22, 3 melawan 4 di sana. Ada Fikar.
Masih Fikar, cut inside Fikar. Sayang sekali maksudnya tadi Fikar melakukan 1-2. Serangan balik yang sangat berbahaya dari Aimar. Kali ini Aimar mencoba melakukan serangan, masih kurang bisa melewati para pemain. Bagus sekali visi bermain dari gelandang bertahan dari Aimar. Ada Nanang di sana, crossing. Siapa yang akan diberikan dari Nanang? Kurang cermat, umpan tarik dari Nanang. Serangan balik Cambang, masih Cambang mencoba overlap. Bagus sekali umpan dari Cambang melewati. Aduh, gagal saudara-saudara. Lagi-lagi berduel dia. Ada nomor punggung 19, saudara-saudara, berbahaya. Ini berbahaya, sangat cantik. Nomor punggung 13 kembali, umpan ke belakang, Kevin satu kali melewati satu orang pemain. Terlalu lama untuk menggocek bola, saudara-saudara. Lagi-lagi serangan balik dari RMC. Jual beli serangan antara kedua tim ini. Ada Fikar, umpan terobosan kepada nomor punggung 30, dibayang-bayangi oleh stopper dari Aimar. Tidak bisa melewati seorang stopper dari Aimar. Nomor punggung 91 tadi berduel dia. Ada nomor punggung 7. Saya melihat 3 orang gelandang dari Aimar ini sangat kreatif dan dibantu oleh striker yang sangat cepat. Nomor punggung 19 ada lagi di sana. Nomor punggung 23, umpan ke tengah, shooting. Ada Bayu, lagi-lagi Bayu menggagalkan serangan demi serangan dari Aimar FC. Bos Rudi. Masih skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Inilah dia Bos Rudi 87. Maksud saya 82. Per nomor punggung 82 ini ada arti bagi Bos Rudi yang punya ekspedisi RMC Rifka Mandiri Kargo RMC. Crossing hampir saja. Lagi-lagi ada Cambang di sana. Serangan balik oleh Fikar. Masih Fikar mencoba melebar, mengubah arah bola ke kiri, saudara-saudara. Ada di sana Irsad. Masih Irsad, umpan kepada Fandi Edi, langsung saja umpan maksudnya, tapi masih bisa diblok saja bola. Sangat tenang pemain dari ada nomor punggung 10. Aimar mencoba melakukan serangan. Ada Deng Lau yang baru saja tur bersama DLUFC di Parepare. Lagi-lagi sangat kuat. Berdua dia di sana. Bertiga langsung pelanggaran, saudara-saudara. 3 melawan 1. Tentu saja itu adalah sebuah ketidakadilan. Langsung saja ke depan, ada Deng Lau di sana. Masih Deng Lau, umpan terobosan yang sangat bagus kepada nomor punggung 23. Crossing melewati gawang. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Oh, AW1 sangat jeli melihat garis area gawang dari RMC. Tendangan gawang kembali. Langsung saja kepada Fikar. Kurang cermat Fikar, nampaknya belum bersahabat dengan lapangan atau rumput dari Stadion Barombong. Ada Nanang di sana, kontrol dengan dada, Nanang masuk. Gol. Nanang berhasil merubah skor menjadi 1-0 dengan coming from behind, itu kata saya. Nanang berhasil muncul dari belakang dan mengontrol dengan dada dan diselesaikan dengan kaki kirinya. Langsung saja merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan dari Aimar FC. Keren sekali gol dari Nanang.
Ini memberikan sinyal untuk coach dari Dharma Lautan bahwa Anda salah untuk mencoret saya. Nanang membuktikan kelasnya di pertandingan sore hari ini. Saudara-saudara, merespon saja RMC. Langsung saja saudara-saudara, out gawang, maksud saya lemparan ke dalam. Teruskan saja, kata hakim garis AW1. Ada Aymar mencoba untuk melakukan serangan 1-2 orang. Oh, ditabrak saja oleh Dirman. Ada bantuan dari nomor punggung 23. Pendek saja kepada nomor punggung 23. Kembali berduel dia bersama Dirman yang memakai kali ini nomor punggung 23. Masih sangat sabar para pemain dari Aymar. Mencoba untuk memancing. Sayang sekali kesalahan yang dibuat para pemain Aymar. Ada nomor punggung 30. Oh, ditabrak saja. Itu adalah sebuah pelanggaran yang keras. Ini harus diganjar kartu kuning, Bung Wisnu. Wah, benar saja. Benar saja. Wasit Haryanto memberikan hukuman kartu kuning untuk salah satu pemain dari Aymar. Jika itu tadi tidak dilanggar, itu akan menjadi serangan yang sangat berbahaya. Apalagi para pemain RMC sudah menunggu di gawang untuk menyambut datangnya bola. Free kick akan dilakukan oleh Fikar. Inilah Fikar, salah satu pemain yang sudah dilakukan. Fikar langsung ke kiper saja. Bagus sekali maksud dari Fikar, tapi tenang-tenang saja kiper dari Aymar. Kita lanjut pemirsa. Fikar ini adalah salah satu pemain terbaik juga di Sulawesi Selatan. Waktu itu dia bermain untuk tim futsal. Tim futsal Fikar. Mitra Variasi. Mempunyai gocekan-gocekan yang sangat indah ketika dia membawa bola, seperti gocekan-gocekan dari Lionel Messi. Nanang, kembali Nanang. Bagus sekali Nanang. Sangat tenang Deng Lau. Oh, sangat berbeda Deng Lau ketika bermain di Dharma Lautan dan di Aymar FC. Kembali lagi Nanang. Aduh, sayang sekali Nanang. Langsung saja ke depan. Bagus sekali ya. Ada pemain yang baru masuk. Pemain yang berambut pirang ini nomor punggung 27. Umpan lagi kepada Fikar. Pendek saja kepada nomor punggung 30. Shot! Gol! Gol, 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 gol. Lagi-lagi gol cantik tercipta oleh pemain nomor punggung 30 ini. Dengan sambil menjatuhkan badannya, langsung saja menendang ke arah gawang, dan kiper yang sedikit out position, sedikit tergantung saudara-saudara. 1-1 untuk kedua tim ini. Apa ya? Maka kasih lihat golnya lagi. Nomor itu gitu. Kenapa ya? Oh, karena taik di sini. Langsung saja, sangat seru pertandingan di sore hari ini. Ada Deng Lau. Kembali lagi pendek Deng Lau. Oh, dipotong saja bola dengan nomor punggung 27 Irsad Aras. Saya mengatakan dia adalah Irsad Aras. Nomor punggung 22 itu teringat sekali dengan saya, itu Irsad Aras, pemain PSM Makassar yang mempunyai crossing-crossing yang sangat indah. Ketika itu dia berduet atau
bekerja sama dengan pemain depan PSM Makassar yaitu Osvaldo Moreno. Nomor punggung 23 Dirman, bagus sekali. Inilah dia pencetak gol dari RMC nomor punggung 30. Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Ada Nanang. Kembali Aymar. Ada Denglau. Masih Denglau, umpan tarik ke depan dia. Ada yang nomor punggung 19 dibayang-bayang oleh Bayu. Pendek saja kepada Denglau, menusuk saudara-saudara, crossing. Oh, hampir saja melakukan Budi alias bunuh diri. Hampir saja. Crossing dari Denglau tadi. Tendangan sudut untuk Aymar FC. Bersiap-siap, sudah dilakukan, langsung saja dipetik di udara. Oh, kesalahan fatal mengenai Mister Gawang. Hampir saja melakukan kesalahan fatal. Kiper dari RMC tadi tidak berhasil memetik bola di udara dari terlepas dari genggaman tangannya saudara-saudara. Sepertinya kaos tangan dari RMC ini, kaos tangan kiper dari RMC sepertinya harus dibelikan yang baru karena yang lama ini sudah tidak melengket lagi bola ditangkapnya. Saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Pelanggaran saja dilakukan oleh Dirman yang kali ini tidak memperkuat LUFC yang sementara ini juga bermain atau melakukan uji coba melawan BSL di lapangan Bosowa Sport Center. Kali ini dia lebih membela RMC. Sepertinya ada negosiasi yang lebih ditunjukkan oleh bos RMC. Kembali lagi ke lapangan pertandingan. Pemain tengah dari Aymar langsung saja ke depan. Dikontrol dengan baik oleh Fandi Edi. Dibuang saja bola. Lagi-lagi ada Aymar ke belakang dia. Tenang-tenang saja, umpan pendek. Nomor bagus sekali, one touch, one goal tadi. Maksud saya permainan umpan-umpan pendek seperti permainan dari Barcelona. Ada Irsat Aras. Masih Irsat. Umpan kepada pemain Pirang ini. 1-2 dia bersama Fikar. Masih Fikar melewati satu orang pemain. Apakah langsung di crossing? Cantik sekali. Sayang sekali, masih ada. Aduh, masih bisa diselamatkan oleh pemain Pirang ini. Kosong saja nomor punggung 23 melewati satu orang pemain, tapi terlalu lama tadi. Berharap itu sebuah pelanggaran. Gagal saja. Sepertinya ada pergantian pemain lagi, Bung Wisnu. Nomor punggung 6 masuk. Keluar. Siapakah yang akan keluar, saudara-saudara? Saya belum melihat ada pemain yang keluar. Oh, sepertinya Om Rewo, Bung Wisnu. Bek kanan dari RMC. Kembali lagi. Umpan ke belakang. Bek pas saja kepada kiper dari RMC. Langsung saja melebar. Saudara-saudara, maksudnya kepada pemain yang berambut pirang ini yang baru saja masuk di menit ke-20 tadi. Ada Denglau yang mempunyai perguruan kungfu. Denglau nomor punggung 23. Oh, split saja saudara-saudara. Berhasil, bagus sekali teknik skill dari pemain nomor punggung 91 ini. Pendek-pendek lagi, umpan-umpan yang sangat ciamik. Para pemain Aymar mencoba untuk melakukan serangan dari kaki ke kaki, saudara-saudara. Tentu saja itu adalah kaki ke kaki. Kalau tangan ke tangan itu adalah permainan basket, saudara-saudara. Lagi-lagi Adi dapat saja. Langsung ke depan pemain Pirang. Blow. Oh, Blonde melakukan pelanggaran dari Blonde.
Terlalu lama Dirman tadi, syuting saja. Masih terlalu lemah tendangan dari salah satu pemain Aymar tadi. Aymar kali ini belum melakukan pergantian pemain sama sekali. RMC kali ini mencoba melakukan serangan. Ada Os kali ini sepertinya Fikar diplot sebagai winger kiri. Berganti posisi dengan Blonde. Oh, terlalu bernafsu Blonde tadi. Dikontrol dengan baik. Ada RMC kembali melakukan serangan. Ada Blonde. Umpan pendek kepada nomor punggung 23 Dirman. Umpan terobosan yang sangat bagus. Ada overlap dari back kanan. Umpan cutback. Tidak ada kawan untuk menyambut bola. Serangan balik melalui para pemain dari Aymar. Masih Aymar, umpan pendek. Lagi-lagi ada striker nomor punggung 19 mencoba mengganggu gelandang bertahan atau gelandang jangkar dari RMC. Ada Nanang, berduel Nanang, bagus sekali Nanang. Semangat tempur dari Nanang, gelandang bertahan dari Aymar. Oh, dihajar saja Dirman. Inilah Dirman, pemain yang selalu saja diganggu atau selalu saja ditabrak Dirman. Karena kemampuannya menggocek-gocek lawan, membuat emosi, sehingga selalu saja dihajar oleh lawannya. Langsung saja ke depan, Blonde. Masih Blonde. Blonde. Mencoba syuting dari jarak jauh. Tendangan spekulasi dari Blonde tadi. Langsung saja dimarahi oleh coach dari RMC, saudara-saudara, Raja Nainggolan. Raja Nainggolan. Kembalinya Raja Nainggolan di Indonesia, langsung saja terbang ke Makassar dan memimpin tim RMC. Dia lebih memilih RMC ketimbang Bayangkara FC. Baik untuk semua. Lanjut lagi, saudara-saudara, nomor punggung 19, pemain depan yang sangat cepat ini, Deng Lau. Masih Deng Lau. Mempunyai kehebatan dengan Kung Fu Lau. Lagi, pencetak gol nomor punggung 30. Tidak berhasil. Saya melihat nomor punggung 30 ini seperti pemain ex PSM Makassar Bung Wisnu, yaitu Ferdinand Sinaga. Apa yang terjadi? Langsung saja ke depan. Ada Bayu di sana, dibantu oleh Deng Lau. Masih Bayu. Bagus sekali penguasaan bola dari Bayu. Umpan pendek lagi kepada Irsyad. Masih Irsyad, umpan 1-2 bersama Dirman. Dirman kembali lagi. Dirman melebar ke kiri. Kali ini agak ke belakang sepertinya Fikar. Ini sedikit mubasir menurut saya. RMC menaruh Fikar di sedikit lebih ke belakang di sisi kiri. Kita tahu Zulfikar ini mempunyai gocekan-gocekan yang sangat maut. Sehingga jika diplot sebagai bek kiri, itu sama saja tidak memanfaatkan kelebihannya, saudara-saudara. Ada Zulfikar. Fikar melebar kepada Blonde, dikontrol dengan kepala Blonde, umpan cutback nomor punggung 23, langsung saja Dami sana. Sudah bagus. Maksud dari para pemain RMC melakukan dummy yang sangat bagus tadi. Pemain-pemain RMC serangan balik lagi, saudara-saudara. Aymar langsung saja ditabrak saja oleh nomor punggung 10. Masih sangat kuat nomor punggung 10 ini dari RMC. Sangat ganas. Ada Ferdinand Sinaga. Ditabrak saja Ferdinand Sinaga. Nomor punggung 23 dari RMC. Melebar saja kepada Irsyad. Didapat saja oleh Aymar. Aymar mencoba kepada Deng Lau. Deng Lau sendiri, dia melewati satu orang pemain sangat cepat. Aduh, sayang sekali.
dibuang saja bola, tidak mau mengambil resiko. Nomor punggung 19 pertahanan dari RMC, langsung saja di sana Aymar mencoba melakukan serangan. Ada nomor punggung 23 melewati satu orang pemain, didapat saja oleh nomor punggung 10, melebar ke kiri. Siapa yang akan diberikan? Maksudnya kepada Fikar, tapi masih terlalu tega tadi umpan dari nomor punggung 10 tadi. Tenang-tenang saja kiper dari Aymar FC. Dan berakhir sudah babak pertama, saudara-saudara. Skor imbang 1-1, di mana tadi Aymar sempat unggul 1-0 dan dibalas oleh Ferdinand Sinaga di menit ke-30. Kita akan lanjutkan di babak kedua nanti setelah iklan berikut ini. Yuk. Live Delu Bola TV kali ini disponsori oleh Rifka Mandiri Kargo RMC. Sangat antusias para pendukung dari RMC sambil membawa istri, sambil membawa pacar, sambil membawa anak. Saksikan langsung atau menyaksikan langsung sang suami. Sangat luar biasa dukungan para istri-istri dari para pemain RMC ini.
Terima kasih untuk Kamil KOC. Thank you bro, Kamil KOC. What prediksi for this match? Does anybody know this team? I need money. Wah, ini tidak muncul di akun Sbobet. Bro Kamil. You need money. You harus kerja bro. Kalau kamu butuh uang. What prediksi for this match? Prediksi saya untuk match kali ini sepertinya akan berakhir imbang babak pertama. Thank you Kamil KOC. Thank you bro. Support my channel bro, Delu Bola TV. Like, comment, and subscribe. Where do you from, bro Kamil? RMC akan melakukan briefing terlebih dahulu sebelum memasuki babak kedua nanti. Skor masih imbang 1-1. Inilah dia Bos Rudy, nomor punggung 82, bos atau manajer dari RMC FC. Inilah dia Bos Rudy, nomor punggung 82, bos atau manajer dari RMC FC. Suasana Stadion Barombong, banyak yang berlari atau berjogging-jogging sore di sini, saudara-saudara. Sangat megah sebenarnya stadion ini, tapi pembangunannya ditunda sementara waktu, saudara-saudara. Kita doakan supaya ada kelanjutan dari pembangunan Stadion Barombong ini. Kick.
Kick off babak kedua telah dimulai. Saudara-saudara, Aimar mencoba melakukan serangan di sana. Pendek saja ke kanan. Lemparan ke dalam. Langsung saja melebar. Siapa yang akan diberikan? Ada pemain yang shooting. Bagus sekali penyelamatan yang gemilang dari kiper RMC. Nomor punggung 97. Langsung saja ditos oleh back dari RMC. Tendangan sudut untuk Aimar FC. Bersiap-siap melakukan tendangan sujud, berduel saja di sana, dibuang saja bola. Ada RMC Ferdinand Sinaga. Back pass dia ke belakang. Diumpan kepada kiper. Oh, berbahaya, sangat beresiko saudara-saudara. Aimar langsung saja ke depan, kontrol dengan dada. Ada di sana Fikar, kali ini kembali ke posisi awalnya yaitu sayap kanan. Masih Fikar. Melebar ke kanan. Oh, kurang cermat umpan dari pemain RMC tadi. Lemparan ke dalam untuk Aimar. Langsung saja ke belakang. Pendek saja. Ada nomor punggung 12. Kembali lagi nomor punggung 18 ke depan. Dipotong dengan baik oleh nomor punggung 10. Umpan kerjasama dia bersama nomor punggung 6. Bek kanan dari RMC. Kali ini Fikar. Masih Fikar. Fikar. Langsung saja umpan terobosan kepada Blonde. Masih Blonde. Oh, sayang sekali terlalu lama berpikir. Lagi-lagi ada nomor punggung 7. Shooting. Masih sangat lemah. Bukan kaki terbaiknya tadi pemain yang bernomor punggung 7 tadi. Bisa diselamatkan saja dengan baik oleh kiper Aimar. Lagi-lagi nomor punggung 12. Ada nomor punggung 6 dari Aimar, melebar ke kiri. Nomor punggung 22. Ke tengah dia, melewati satu orang pemain. Umpan pendek, ada nomor punggung 6 kembali. Lagi-lagi diganggu saudara-saudara. Ke depan maksudnya, dikontrol dengan dada tadi Bayu, dibayang-bayangi oleh salah satu pemain. Oh, salah pengertian tadi nomor punggung 8. Dibuang saja lagi kembali oleh Bayu. Tapi ada serangan lagi nomor punggung 2. Terlalu lama mengambil ancang-ancang. Sayang sekali. Kurang cermat tadi umpan dari nomor punggung 8 dari Aimar. Sepertinya gelandang bertahan di babak pertama tadi yaitu Nanang digantikan saudara-saudara. Pencetak gol dari Aimar FC. Melebar ke kiri kepada Blonde. Masih Blonde. Pendek saja. Ada nomor punggung 2. Kembali Blonde. Umpan ke belakang. Dihalau saja dengan baik oleh para pemain Aimar. Kembali Blonde. Melebar ke kiri kepada Fandi Edi. Pendek saja nomor punggung 8. Lagi-lagi ada nomor punggung 10 dari Aimar FC. Kali ini melebar ke kanan. Nomor punggung 4. Dibayang-bayangi oleh satu orang pemain. Ada dorongan tadi tapi sangat kuat. Pemain nomor punggung 4 dari RMC ini. Langsung saja merubah arah bola. Ada nomor punggung 10 melebar ke kanan. Siapa yang akan diberikan? Nampaknya ada Fikar di sana. Masih Fikar. Fikar langsung saja melebar lagi kembali kepada Blonde. Masih Blonde. Blonde. Kembali sangat sabar para pemain dari RMC Bayu. Ada nomor punggung 10 melewati satu orang pemain. Sangat bagus gelandang dari RMC ini. Itu adalah sinyal untuk Bernardo Tavares. Oh, maksud hati tadi mengumpan ke
jantung pertahanan dari Aimar, tapi sayang sekali tendangannya masih kurang cermat. Inilah dia pemain bernomor punggung 10. Sangat bagus saya melihat di pertandingan sore hari ini. Pelanggaran saja saudara-saudara, ditabrak saja tadi. Akan diambil oleh Sulfikar, pemain bernomor punggung 17 ini bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Pendek saja maksudnya ke nomor punggung 6. Crossing hampir saja saudara-saudara, dihalau saja oleh kiper. Ada Blonde di sana. Umpan kepada Fikar, shooting. Oh, hampir saja kerjasama yang sangat bagus tadi. Fikar mencoba melakukan tendangan dari jarak jauh, tapi masih mengenai lawan sehingga tendangan pojok untuk RMC sudah dilakukan. Berduel saja terlepas, hampir saja gol. Kesalahan yang harus dibayar mahal oleh para pemain dari Aimar dimanfaatkan dengan baik oleh bek kiri dari RMC, yaitu Fandi Edi, nomor punggung 13, mencetak gol dan merubah skor menjadi 2-1. Memimpin kali ini 2-1 RMC. Epic comeback dari RMC. Kembali Aimar merespon yang sempat unggul terlebih dahulu tadi lewat gol Nanang Ruslan. Ada Fikar, kali ini bersemangat RMC untuk mencoba menambah keunggulan. Blessing masih sangat lemah, bisa saja ditangkap dengan baik oleh kiper. Oh, tensi memanas saudara-saudara. Oh, kesalahan fatal lagi terjadi. Shooting masih bisa diselamatkan oleh kiper. Peluang emas dari nomor punggung 8 diselamatkan dengan baik oleh kiper dari Aimar tadi dengan menghalau bola, lakukan penyelamatan dengan satu tangan tadi. Sepertinya tendangan sudut untuk RMC sudah dilakukan. Berduel di sana dia, ada Blonde masih mengontrol bola. Blonde dimain-main oleh nomor punggung 9. Pendek saja, ada pencetak gol Fandi Edi. Langsung saja mencoba melakukan tendangan spekulasi tadi. Tidak berhasil saudara-saudara. Tendangan gawang untuk Aimar. Kembali ke lapangan pertandingan. Barnya dalam untuk Aimar, langsung saja dikontrol dengan kaki kanannya. Ada nomor punggung 6 dibantu saja oleh kapten ke-11 saudara-saudara. Ada di sana nomor punggung 10 dari RMC. Pemain yang sangat lincah ini, pelanggaran saja untuk RMC. Pendek saja langsung kepada nomor punggung 8. Melebar ke kiri. Pencetak gol Fandi Edi. Ada Blonde, kerjasama dia bersama nomor punggung 8. Maksudnya umpan 1-2. Kembali lagi merubah arahnya bola nomor punggung 10. Melebar ke kanan. Nomor punggung 6 dari RMC memberikan kepada Fikar. Umpan ke belakang. Bayu, masih Bayu.
melebar dia. Kembali akan melakukan perubahan arah bola ke kiri lagi kali ini. Ada Fandi Edi, bagus sekali Fandi Edi pencetak gol kedua dari RMC tadi. Direbut saja oleh Blonde, ini berbahaya. Dipotong dengan baik oleh pemain dari Aimar. Mencoba melakukan serangan, bagus sekali intercept dari bek kanan nomor punggung 6 dari RMC. Serangan balik umpan cutback, apa yang terjadi Fikar? Aduh, tidak mengenai kaki atau kaki dalam dari Fikar tadi, sehingga bola tidak begitu deras untuk mengarah ke gawang Aimar FC. Kontrol dengan baik nomor punggung 10. Langsung saja umpan cutback, maksudnya dipotong dengan baik juga oleh para pertahanan dari Aimar. Mencoba melakukan serangan, ada nomor punggung 9 dihalau saja oleh Blonde di sana membantu untuk mendapatkan bola. Kembali lagi RMC menguasai jalannya pertandingan ini. Langsung ke belakang kepada Bayu. Ke kanan kepada Fikar. Masih Fikar mencoba diganggu oleh lawannya. Ada Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand umpan ke belakang pada nomor punggung 10. Oh, sambil terjatuh tadi back dari atau gelandang dari Aimar. Ada Fikar shooting. Percobaan yang sangat bagus dari Fikar. Tendangan gawang. Oh, sepertinya Fikar akan digantikan oleh nomor punggung 12. Saudara-saudara, berbahaya umpan tarik yang sangat bagus nomor punggung 12 dari RMC. Lagi-lagi ada nomor punggung 6 membantu serangan. Mencoba untuk aduh, sayang sekali. Terlambat sudah kau katakan. Saudara-saudara, ini dia pemain gondrong Ibrahimovic yang baru saja masuk kali ini. Sempat memperkuat juga Dharma Lautan di Kota Parepare. Oh, onside. Berhasil dihalau dengan baik oleh kiper. Maju meninggalkan sarangnya, saudara-saudara. Kiper dari RMC. Kembali ke lapangan pertandingan. Aimar coba melakukan serangan melewati satu orang pemain, di tepi saja bola oleh kiper dari RMC. Jatuh bangun tadi kiper RMC.
menghalau serangan demi serangan dari Aimar. Alhamdulillah. Oh, Deng Lau kali ini diplot sebagai hakim garis. Apa yang terjadi oleh Deng Lau? Tendangan sudut, saudara-saudara. Aimar sudah dilakukan. Berduel saja di sana. Serangan balik. Ada nomor punggung 12 tidak berhasil melewati. Tapi sayang sekali. Pelanggaran saja. Nomor punggung 6 dari RMC mengumpan ke kanan, ada 12, masih 12. Kembali ke belakang, tidak mau terburu-buru para pemain RMC menguasai bola. Ada nomor punggung 10, masih 10. Pendek saja maksudnya sudah bagus, tapi tidak dapat dikejar atau diambil oleh pemain nomor punggung 12. Langsung saja kiper, bagus sekali tendangan, seperti mengingatkan saya kepada kiper dari PSM Makassar, yaitu Sergio Vargas. Yang pada saat itu ketika Sergio Vargas mendapatkan bola, langsung saja diberikan kepada Christian Gonzalez. Lagi-lagi nomor punggung 12 dari RMC melebar ke kiri kepada Garnacho. Pemain yang berambut pirang ini mungkin dia terinspirasi dengan rambut pirang dari Garnacho. Lagi-lagi kontrol dengan dada, diganggu saja. Oh, pelanggaran saudara-saudara, itu sangat jelas diberikan oleh wasit. Langsung saja ke kiri. Siapa yang akan diberikan? Ada nomor 22, direbut saja lagi kembali. Tapi masih berada di kaki para pemain Aimar. Langsung saja tendangan sambil membelakangi lawan. Oh, kurang cermat pemain bernomor punggung 9 ini. Maksud saya 8. Saudara-saudara, langsung saja kepada Ibrahimovic. Umpan tarik yang sangat bagus. Mencoba untuk melewati para pemain dari RMC, dikontrol dengan baik. Mencoba capping satu kali, Sote. Percobaan yang sangat bagus dari Aimar FC. Gagal saja. Apa itu? Deng! Sekali wrong. Thank you, Deng. Kembali ke lapangan pertandingan. Tadi kita sedikit iklan, soalnya kita difoto oleh salah satu fotografer terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Daim Buje.
fotografer dari tim PSM Makassar. Kembali lagi ke lapangan pertandingan, saudara-saudara. Belum ada respon dari pelatih atau coach dari Aimar FC untuk melakukan perubahan di babak kedua ini setelah tertinggal 2-1 kali ini. Mencoba Aimar, masih Aimar, nomor punggung 7. Masih terlalu lama untuk menggocek bola, tapi ada pelanggaran, saudara-saudara. Nampaknya ada pergantian pemain. Nomor punggung 16 masuk. Keluar Fandi Edi, pencetak gol kedua dari RMC. Bagus, bos. Bos Rudi yang punya RMC, Rifka Mandiri Kargo. Penyumbang terbesar ekspedisi di Dharma Lautan. Terima kasih, Bos Rode. Paco. Lagi-lagi tendangan sudut untuk Aimar FC. Mengambil ancang-ancang sekitar mundur 3 langkah, saudara-saudara. Langsung saja ke tengah, bagus sekali, hampir saja berduel. Lagi-lagi kembali tendangan pojok untuk kedua kalinya Aimar FC. Mengambil ancang-ancang kembali. Ada sekitar 7 orang pemain berada di kotak penalti, berduel, dibuang lagi-lagi. 3 kali berturut-turut tendangan pojok kembali untuk Aimar. Kali ini berada di sisi kanan gawang dari RMC. Mengambil ancang-ancang kembali. Sudah dilakukan. Langsung saja berduel. Hampir saja terlepas tangkapan dari kiper RMC. Garnacho di sana merubah arahnya bola. Mencoba untuk melewati satu orang pemain. Garnacho kurang cermat. Ada nomor punggung 8. Kembali lagi melebar ke kiri. Serangan balik yang sangat cepat dibangun para pemain dari RMC. Saudara-saudara mencoba melewati satu orang pemain. Oh, mengolongi satu orang. Bagus sekali, saudara-saudara. Skill pemain yang satu ini bernomor punggung 19. Mencoba, bergaya-gaya Ronaldinho. Ada nomor punggung 10 terjebak offside. Sayang sekali, serangan yang dibangun sangat cantik. Langsung saja serangan balik lagi dibangun oleh para pemain dari Aimar. Pergantian pemain kembali dari kubu RMC. Raja Naing Golan masuk menggantikan Garnacho. Kapten kesebelasan dari RMC masuk, nomor punggung 19, Raja Nainggolan. Nomor punggung 6, mencoba overlap. Bagus sekali umpan chip, dikontrol dengan dada, maju dengan kiper. Langsung saja dipetik di udara tadi bola. Aduh, sayang sekali. Sepertinya stamina dari Ibrahimovic masih kecapean karena baru saja tur di Parepare membela Dharma Lautan Senior. Lagi-lagi nomor punggung 69 ada dari Aimar merebut bola. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Pelanggaran saja untuk RMC. Mencoba untuk mendelay bola tadi para pemain RMC, berhubung RMC sudah unggul. Apa yang terjadi? Wasit mengangkat bendera W1 tadi. Tapi play on saja. Nomor punggung 6 ada. Kembali lagi nomor punggung 6.
Masuknya nomor punggung 6 menambah daya gedor di sisi kanan dari RMC FC. Tapi untuk laga di sore hari ini, saya melihat yang paling bekerja keras adalah nomor punggung 10 dari RMC. Saya harus meminta tanda tangan beliau karena saya sangat mengidolakannya di sore hari ini. Ini dia, nomor punggung 10 dari RMC. 69 langsung crossing ke depan. Ada di sana bek kiri dari RMC mencoba mengontrol bola. Mengambil ancang-ancang, apakah akan disut? Ada nomor punggung 80 seperti nomor dari William Plum di PSM. Ada 69. Nomor yang sangat disukai oleh masyarakat Cina. Langsung saja mengangkat bendera tadi AW1. Akbar. Baru saja saya mendapat bocoran kalau nomor 10 dari RMC ini bernama Akbar. Saya sangat mengidolakanmu Akbar di sore hari ini. Bagus sekali. Sangat tenang. Melebar ke kiri. Ada nomor punggung 12 dari Aymar. Maksudnya umpan kepada Ibra Kadabra, tapi terlalu di luar garis tadi umpan. Lemparan ke dalam untuk RMC, nomor punggung 6. Lagi-lagi ada nomor punggung 6, ke belakang dia kepada Raja Nainggolan, didapat oleh Ibra Kadabra. Langsung saja mencoba melakukan tendangan spekulasi melihat posisi kiper sedikit maju. Bagus sekali inisiatif dari Ibra Kadabra, nomor punggung 16 dari Aymar. Melebar ke kiri. Ada nomor punggung 2. Kembali lagi, saudara-saudara, mencoba melewati satu orang pemain. Langsung saja umpan crossing didapat oleh Raja Nainggolan. Mengenai tangan tapi tidak terlihat oleh wasit. Umpan ke belakang, nomor punggung 12, dipressing saja langsung dibuang saja. Tapi dikontrol dengan baik oleh salah satu pemain dari RMC. 3 melawan 3, melewati satu orang pemain. Umpan terobosan yang sangat bagus, nomor punggung 9. Hampir saja, tapi masih bisa didapat saudara-saudara. Ada bantuan dari nomor punggung 69. Tendangan yang mengarah langsung ke tiang dekat dari kiper Aymar. Gagal saudara-saudara. Tendangan gawang untuk RMC. Bersiap-siap. Heading saja. Ada Jeffrey Nicole. Nomor punggung 9 sangat kuat. Dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Bagus sekali Jeffrey Nicole. Sayang sekali. Langsung dihalau oleh 2 orang pemain sekaligus. Kembali lagi ada nomor punggung 6. Terjatuh dia mengenai tulang kering dari salah satu pemain dari Aymar, nomor punggung 6. 6 versus 6 nampaknya tadi. Langsung saja saudara-saudara, ada lagi nomor punggung 6 dari RMC. Umpan efek jahe maksudnya. Kembali nomor punggung 80 dari RMC. Mengambil ancang-ancang, umpan terobosan kepada Jeffrey. Dibuang saja bola, masih diselamatkan dengan baik oleh Jeffrey. Jeffrey
masih sangat lemah. Tendangan spekulasi dari Jeffrey Nicole. Berduel saja dia, Raja Nainggolan bersama Ibra Kadabra. Ini dia pemain idola saya di sore hari ini, Akbar. Ada nomor punggung 6. Serangan demi serangan yang dibangun para pemain RMC selalu di sisi kanan, saudara-saudara. Sepertinya sisi kiri adalah titik lemah dari para pemain Aimar. Ada di sana. Berbahaya tendangan spekulasi dari pemain nomor punggung 12 dari RMC. Menginjak bola tadi sehingga didapat kembali. Ada bantuan dari para pemain. Shooting masih bisa diblok lagi, dibuang saja bola. Lagi-lagi kembali berduel, heading bola. Kembali saudara-saudara langsung ke depan. Siapa yang akan diberikan? Dibayang-bayangi oleh pemain senior ini, Jeffrey. Masih Jeffrey membiarkan saja bola. Tendangan sudut untuk RMC. Sudah dilakukan crossing. Masih bisa di-heading dengan baik oleh para pemain dari Aimar. Melebar lagi ke kanan kepada 69. Crossing lagi-lagi sangat cantik. Masih saja keluar dari lapangan pertandingan tadi. Crossing yang sangat bagus dari 69. Tapi tidak ada kawan untuk menyambar bola. Sehingga tendangan gawang untuk Aimar FC. Sudah memasuki menit ke 31. Babak kedua, RMC masih unggul dengan skor 2-1, di mana dicetak tadi oleh Fandi Edi, nomor punggung 13 dari RMC. Duel lagi. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Kembali lemparan ke dalam. Fadli, nomor punggung 3 dari Aimar. Sudah dilakukan, langsung saja dimain-main oleh nomor punggung 19. Langsung saja disapu rata saja oleh Raja Nainggolan. Langsung saja nomor punggung 8. Umpan yang sangat tega tadi. Tidak bisa dikejar oleh kawannya. Live streaming kali ini disponsori oleh Rifka Mandiri Kargo RMC. Terima kasih untuk Bos Rudy yang telah mempercayai DLU Bola TV untuk menyiarkan langsung laga persahabatan antara RMC melawan Aimar. Kembali ke lapangan pertandingan, nomor punggung 6 dari Aimar langsung saja ke depan. Siapa yang akan diberikan? Didapat oleh nomor punggung 8 dari RMC. Serangan balik, ada 69, umpan kepada Akbar. Masih Akbar, melebar ke kiri dia, saudara-saudara, membangun serangan. RMC kembali lagi, umpan ke kiri tapi terlalu lemah. Tapi masih bisa didapat dengan baik oleh para pemain RMC. Mencoba cut inside, saudara-saudara. Ada Jeffrey. Masih Jeffrey dibayang-bayangi 3 orang sekaligus. Shooting lagi-lagi. Tendangan spekulasi dari 69. Sayang sekali belum bisa atau belum berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Masih unggul RMC, skor sangat tipis 2-1. Ini adalah menit-menit krusial, memasuki menit ke 35. Tendangan gawang.
Ada lagi di sana bantuan. Ada Raja Nainggolan. Bagus sekali Akbar. Sangat lincah kaki dari pemain mungil ini. Akbar bagus sekali. Tembok dari nomor punggung 9 mencoba melakukan serangan. Umpan kepada nomor punggung 8. Oh, kesalahan fatal. Ditarik saja tapi tidak terlihat oleh wasit. Saudara-saudara, ada tarikan tadi. Tapi wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Leon, saudara-saudara. Serangan balik melalui kaki Aimar FC. Langsung saja crossing kepada Ibra. Bagus sekali Ibra. Ada nomor punggung 99 pemain senior dari Aimar. Umpan ke belakang. Aduh, kurang cermat tadi. Serangan balik lagi kembali. Ada di sana 3 melawan 3 melewati satu orang pemain. Dikejar saja nomor punggung 12. Berduel dia bersama nomor 13. Oh, ada si Kuan tadi. Lemparan ke dalam. Langsung saja saudara-saudara melanjutkan permainan. Leon shooting melewati satu orang pemain. Berbahaya berhadapan dengan kiper langsung. Tapi penyelamatan gemilang oleh kiper senior dari Aimar FC. Hampir-hampir saja. Saudara-saudara sudah berhadapan langsung tadi dengan kiper. Tapi kesigapan kiper dari Aimar berhasil menggagalkan RMC untuk menambah skor. Kembali lagi RMC melakukan serangan. Cutback saja nomor punggung 9. Onside. Oh, ternyata offside. Hakim garis AW1 terlambat untuk mengangkat bendera. Tendangan gawang untuk Aimar FC. Pendek saja. Ada Jeffrey. Masih Jeffrey Nicole. Oh, diblok saja bola. Lagi-lagi umpan pendek kepada Fadli. Sliding tackle yang sangat bagus. Ada 69. Berputar dia. Mencoba untuk melakukan gerakan roulette. Tapi pelanggaran saja. Ini jarak yang cukup berbahaya. Sekitar 29 meter dari garis gawang Aimar FC. Sepertinya yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini yaitu Raja Nainggolan, kapten ke-11 dari RMC. Masih sementara mengatur bola kapten dari RMC yaitu Raja Nainggolan. Langsung saja blessing, gol! Sudah kuduga itu bakalan menjadi blessing yang sangat bagus. Kurve dari Raja Nainggolan berhasil menaklukkan kiper dari Aimar FC dan mencatatkan namanya di papan skor. Berubah skor menjadi 3-1 untuk Raja Nainggolan RMC FC. Kembali ke lapangan pertandingan.
Kembali lagi saudara-saudara Aimar. Oh, berhasil melewati satu orang pemain tadi. Ada di sana penetrasi sendiri dia. Ada di sana Raja Nainggolan. Cukup saja dengan satu orang pertahanan RMC sangat kokoh yang dikawal oleh Raja, sang kapten kesebelasan dari RMC. Kembali lagi nomor punggung 8. Umpan ke belakang. Gol. Kembali lagi RMC menambah keunggulannya menjadi 4-1, dicetak oleh Jeffrey Nicole. Berambut ala-ala Jeffrey Nicole. Kembali ke lapangan pertandingan saudara-saudara. Ada di sana nomor 8, umpan kepada nomor 6. Oh, salah kontrol, diangkat bendera AW1. Sepertinya terperangkap offside saudara-saudara. Memasuki menit-menit akhir laga. Menit-menit akhir laga antara RMC melawan Aimar sudah memasuki menit ke-45. Tambahan waktu 2 menit. Langsung saja ke depan Aimar saudara-saudara, sendiri dia. Ada pemain Mungilo. Terlalu deras kontrol dada dari pemain atau sayap kanan dari Aimar FC sehingga out gawang kembali. Tendangan gawang untuk RMC. Akan dieksekusi langsung. Pendek saja.
ke kiri dia. Langsung saja bola efek di sana. Dikejar lagi pemain mulut satu ini nomor 9 dari Aymar. Mencoba berputar-putar, ada sliding tackle. Lagi-lagi umpan kepada nomor 6. Shooting, ditepis saja bola oleh kiper senior dari RMC bernomor punggung 91. Hap. Nomor punggung 6 RMC mencoba untuk lakukan build up serangan, ada nomor punggung 8. Umpan ke kanan kepada nomor punggung 7. Masih sayap kanan dari RMC. Lagi-lagi ada sliding tackle, tapi bola belum meninggalkan lapangan pertandingan. Langsung saja kepada Ibra Kadabra. Ditabrak saja. Ada nomor punggung 23. Pendek lagi. Nomor punggung 23. Langsung kembali lagi untuk mengumpan nomor punggung 9. Heading saja. 3 melawan 2. Crossing. Diselamatkan dengan baik oleh Raja Nainggolan. Tendangan pojok yang ke-7 kalinya untuk Aymar FC. Ini kesempatan yang baik untuk memperkecil ketertinggalan dari Aymar FC. Berhubung skor sangat jauh, yaitu 4-1 untuk keunggulan RMC. Sudah dilakukan, ada di sana gol. Ibra Kadabra akhirnya di menit-menit akhir ini mencetak gol dengan bola kepala. Tidak seperti halnya bermain di Dharma Lautan, Ibra Kadabra mencoba atau membuktikan kalau dia bermain di luar Dharma Lautan, dia bisa mencetak gol. Dirman, itulah dia Dirman, sudah mengganti bajunya, lebih memilih untuk bermain di RMC daripada Dharma Lautan. Karena RMC ada macunya. Sepertinya RMC negonya sangat bagus. Amplopnya juga tebal. Bagus Dirman. Pemain gelandang dari Dharma Lautan dibajak oleh RMC, saudara-saudara. Balik lagi, dibuang saja bola oleh Raja. Sudah. Oh, saya lupa ganti skor menjadi 4-2. Masuknya pemain kecil yang berada di sayap kanan dari Aymar. Sepertinya menambah daya gedor dari Aymar. Melebar ke kiri. Ada nomor punggung 22 dari Aymar. Dipotong dengan baik. Oh, mengangkat kaki terlalu tinggi, tapi itu bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara. Dengan sabot terjatuh. Apakah itu di dalam? Kita saksikan, saudara-saudara, atau di luar?
Wasit sepertinya menunjuk, oh itu masih berada di luar area atau kotak penalti dari RMC. Tendangan bebas untuk Aimar akan dieksekusi oleh nomor punggung 23, nampaknya mengambil ancang-ancang mundur sekitar 3 langkah. Berjarak sekitar 21 meter dari garis gawang RMC. Sudah dilakukan. Bagus sekali, terbang saja kiper dari RMC. Walaupun bertubuh agak-agak tapi lompatannya sangat luar biasa, saudara-saudara. Saya sangat memberikan jempol untuk kiper dari RMC. Ada kenaikan berat badan, tapi untuk loncatannya masih bisa dihalau lagi, saudara-saudara. Save yang dilakukan oleh kiper dari RMC. Ada di sana umpan tarik lagi, ada lagi kode saudara-saudara. Oh, siapa itu? Kosi. Nomor punggung 7, umpan pendek, serangan balik lagi, saudara-saudara. Sepertinya pemain RMC sudah mengalami stamina menurun, saudara-saudara, sehingga kurang kawan untuk maju ke depan. Direbut lagi oleh Aimar. Ada bantuan nomor punggung 8. Masih nomor punggung 8. Berduel dia nomor punggung 22. Lagi-lagi. Sayang sekali pelanggaran untuk RMC. Sudah mulai gelap Stadion Barombong, saudara-saudara. Kembali Raja, sang kapten ke-11, akan melakukan eksekusi tendangan free kick ini. Sepertinya akan melakukan syuting lagi ke gawang. Mengambil ancang-ancang. Raja akan melakukan syuting lagi, plesing. Kali ini bisa ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Aimar. Sudah memasuki menit ke 53. Sepertinya waktu tambahan sekitar 10 menit kali ini. Soalnya tadi di pertengahan babak kedua ada water break. Langsung ke depan, di heading saja bola. Kembali lagi, ada halauan, tapi masih bisa sangat kuat kuda-kuda dari pemain nomor punggung 6. Ada nomor punggung 22 melewati satu orang pemain, ada tarikan, ada gangguan, tapi masih bisa dicoba untuk melebar atau merubah arah bola. Nomor punggung 2 melebar ke kanan. Pemain Aimar, masih pemain Aimar. Ada nomor punggung 23 merubah lagi arahnya bola, kali ini di sisi kiri. Ada nomor punggung 22 pendek saja. Ada nomor punggung 19 disikat saja, dibuang bola, saudara-saudara. Lemparan ke dalam kembali untuk Aimar. Akan dilakukan oleh Ibra Kadabra. Lemparan ke dalam, langsung saja mencoba untuk melakukan serangan terakhir. Nomor punggung 23. Oh, bagus sekali umpan dari nomor punggung 23. Langsung saja kepada pemain mungil ini, di halang-halangi saja oleh Garnacho tadi. Tapi ada bantuan kembali, serangan demi serangan. Nomor punggung 15. Langsung saja tadi ke gawang, tapi tidak berhasil. Masih jauh di atas mister gawang dari RMC FC. Tidak mudah untuk membobol kiper kedua dari RMC FC ini. Raja Nenggolan langsung saja ke depan kembali. Berduel dia bersama Jeffrey. Lagi-lagi kontrol dengan dada. Bagus sekali teknik skill dari gelandang bertahan
dari Aimar. Oh, terlalu terburu-buru. Ada Garnacho. Melebar ke kiri, kembali lagi Garnacho. Masih Garnacho. Memberikan dia kepada nomor punggung 7 dari RMC. Kontrol dengan kaki kanannya. Terlalu lama tadi untuk mengontrol bola. Melebar ke kiri. Kali ini Aimar mencoba untuk membalas serangan dari RMC. Dipotong dengan baik. Ada Jeffrey. Masih Jeffrey. Jeffrey melolosi 2 orang pemain Jeffrey. Jeffrey. Masih Jeffrey. Sendiri dia mencoba untuk melakukan gerakan samba-samba ala Brasil. Melewati 1 orang pemain, umpan ke belakang kepada nomor punggung 7 untuk membantu serangan. Ada nomor punggung 7 melewati 1 orang pemain. Mencoba 2 orang pemain tapi tidak berhasil untuk melewati. Oh, skill yang sangat bagus dilakukan pertahanan dari Aimar tadi. Teknik skill yang luar biasa. Sepertinya overtime ini Bung Wisnu di babak kedua. Tambahan waktu melewati 2 menit Bung Andri. Betul sekali Bung Wisnu. Stadion juga sudah mulai gelap ini saudara-saudara. Nampaknya Fluid dibunyikan ketika azan maghrib Bung Andri. Sepertinya saya juga merasa seperti itu Bung Wisnu. Ada Raja. Raja. Oh, salah umpan Raja. Fatal sekali. Ada Ibra. Masih Ibra. Ke belakang dia nomor punggung 15. Kembali untuk mengumpan ke depan. Tapi terlalu terburu-buru. Dan berakhir sudah. Waktu yang ditunggu-tunggu. Saudara-saudara, akhirnya wasit yang memimpin jalannya pertandingan hari ini yaitu wasit Haryono asal Surabaya meniup peluit panjang. Berakhir sudah babak kedua ini dan dimenangkan oleh RMC FC dengan skor 4-2. Inilah dia manajer dari RMC FC, Bos Rudi, yang mensponsori kali ini live streaming Delu Bola TV. Terima kasih Bos Rudi, semoga sukses usahanya. Jangan lupa Bos Rudi, amplopnya. Tetap menjunjung tinggi sportivitas. Ini adalah laga persahabatan dan terima kasih kami ucapkan untuk semua penonton atau pendukung live streaming Delu Bola TV. Terus saja untuk mensupport kami, channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian video live streaming DLU Bola TV. Terima kasih dan selamat petang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.